tugas-tugas yang harus Bapak Ibu kerjakan, insya Allah perlu kesiapan fisik, perlu kesiapan waktu, dan perlu kesiapan kesehatan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang sejak awal sudah diminta oleh panitia pusat, yaitu dengan adanya surat tugas dari kepala sekolah kegiatan itu, tujuannya adalah bahwa Bapak Ibu bisa fokus di dalam mengikuti PPG ini. Tidak lain dan bukan bahwa tujuannya adalah Bapak Ibu bisa berkonsentrasi di dalam menyelesaikan PPG ini selama kurang lebih 4 bulan. Itu yang tuntas. Oleh karena itu, apabila Bapak Ibu nanti masih terhalang oleh kegiatan kantor, sekolah, maka itu bisa merugikan Bapak Ibu di dalam menyelesaikan tugas, gitu ya. Karena tugas-tugas yang berat mulai Senin itu adalah, dan seterusnya adalah tugas yang harus dibuat fokus oleh Bapak Ibu. Nah, hal-hal apa saja nanti yang akan disampaikan oleh narasumber, materinya sudah insya Allah sudah disiapkan oleh beliau, yaitu terkait dengan mekanisme pelaksanaan lokakarya dan pelatihan penggunaan space untuk lokakarya, di mana beliau ini sudah adalah penyelenggara sejak tahun 2000, insya Allah kalau tidak salah 2007, mulai dari portfolio, WLPG, sampai sekarang yang namanya PPG. Beliau sudah berpengalaman di bidangnya ini, menangani mahasiswa, menangani dosennya di dalam PPG ini. Insya Allah kita bisa belajar menimba ilmu, kita bisa fokus, kita bisa bersama beliau di acara yang sangat kita nantikan ini. Baik, acara ini segera bisa kita buka bersama ya. Kita buka bersama dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Refreshment penyamaan persepsi tiga resmi dibuka. Terima kasih kami sampaikan, kami kembalikan kepada Ibu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala yakni pemaparan materi mekanisme pelaksanaan lokakarya PPL oleh ada yang kami hormati Dr. Haji Abdul Maujud MA, waktu dan jaringan kami aturkan. Kita bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enaknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu, untuk mengefektifkan agenda kita di sore ini, mohon nanti di mute semua Bapak Ibu ya, dimatikan semua mikrofonnya agar kita bisa secara seksama memperhatikan penjelasan-penjelasan ini, karena penjelasan yang kami sampaikan ini sangat penting dalam rangka kegiatan kita selama kurang lebih 23 hari ke depan Bapak Ibu ya di Lokakarya ini. Maka saya berharap nanti kita fokus, kemudian nanti di akhir sesi kita akan berikan kesempatan bagi Bapak Ibu untuk bertanya bagian-bagian mana saja yang belum jelas, belum clear, karena pekerjaan di PPG ini memang harus terus-menerus Bapak Ibu ya, memang diatur schedule-nya seperti itu, sehingga hampir tidak ada jeda kegiatan kita. Hampir tidak ada jeda. Ini dalam proses kita di pendalaman materi, sudah modul 9, insya Allah akan berakhir besok hari Sabtu, diselingi hari Minggu, baru Senin langsung mulai bertempur lagi hari kita mulai bertempur dengan yang berat lagi Bapak Ibu ya, pekerjaan yang lebih berat lagi, karena di Lokakarya ini nanti akan banyak kita menghasilkan produk-produk. Kalau kemarin di pendalaman materi mungkin tidak sesulit
di Lokakarya ini. Tapi insya Allah Bapak Ibu enjoy saja, tenang. Insya Allah semua akan berakhir dengan happy ending Bapak Ibu ya. Kita akan lulus semua insya Allah Bapak Ibu ya. Kita akan lulus semua. Amin, 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 amin. Di sesi pertama tadi kami sudah menyampaikan pembekalan kepada para dosen dan guru pamong yang akan mendampingi Bapak Ibu nanti ketika berlokakarya. Kami perlu sampaikan di awal untuk mengingatkan kepada Bapak Ibu karena pendalaman materi modul 10 akan berakhir, maka mohon masing-masing mahasiswa sebagaimana yang kami lakukan di Mataram untuk masing-masing mahasiswa mengecek kembali nilainya di seluruh modul pertama sampai modul terakhir. Jika ada bagian-bagian yang masih belum lulus Bapak Ibu, mohon segera dikonfirmasi kepada dosen dan pengelola. Karena jangan sampai Bapak Ibu tidak lulus di satu modul itu berdampak pada tidak bisanya Bapak Ibu mengikuti UP. Sebagaimana pengalaman kami di beberapa tahapan sebelumnya. Jadi mahasiswa yang belum lulus di pendalaman materi, kemudian belum lulus di lokakarya, itu tidak diterima oleh sistem tatkala didaftarkan untuk menjadi peserta UP. Maka ini menjadi catatan penting bersama kita. Mohon nanti modul 1, 2, 3, dan 9 itu kira-kira di bagian mana saya belum lulus. Mohon dicek kembali Bapak Ibu ya. Dicek kembali, komunikasikan dengan dosennya agar itu bisa diberikan nilai. Kalau tidak, jangan-jangan itu menjadi penghalang Bapak Ibu untuk mengikuti UP besok. Baik Bapak Ibu, saya akan menyampaikan materi nanti yang lebih spesifik kita akan bicarakan pada kegiatan harian kita. Tetapi di bagian pengantar awal ini saya akan menyampaikan tentang skenario aktivitas kita selama kurang lebih 23 hari ke depan. Jadi lokakarya ini akan menghabiskan waktu sekitar 23 hari Bapak Ibu. Setelah itu kita akan PPL selama kurang lebih 26 hari. Masih ada 2 bulan lagi Bapak Ibu ya. Ini insya Allah di bulan Februari Bapak Ibu bisa selesai nanti. Di bulan Februari. Bapak Ibu yang saya hormati, saya senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu. Alhamdulillah juga tadi pagi bersama Bapak Dekan, Bapak Wakil Dekan, Pak Kaprodi dan seterusnya. Luar biasa antusiasme para dosen yang cukup membuat saya bangga tadi pagi Bapak Ibu ya. Dan mudah-mudahan juga sore hari ini para peserta PPG tidak kalah semangatnya. Karena bagaimanapun ini adalah tugas harus dilakukan Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar harus menurut bahasa fikih tapi wajib. Bahasa kita itu wajib. Karena kalau tidak ditunaikan ke pekerjaan ini maka imbasnya terhadap kosongnya nilai. Kosongnya nilai di lokakarya juga merupakan bagian yang sangat diperhitungkan. Jadi UP itu Bapak Ibu, pendaftaran UP persyaratannya adalah 1 harus lulus pendalaman materi yang 10 modul. Yang kedua harus lulus lokakarya perangkat. 5 lokakarya perangkat, lokakarya PTK, review, peer teaching, komprehensif itu harus lulus dengan dibuktikan dengan surat keterangan. Nanti ada Bapak Ibu akan dibuatkan surat keterangan telah menempuh lokakarya dan telah menempuh materi dan status lulus. Nah, itu untuk mendaftar. Kalau Bapak Ibu tidak memiliki itu maka secara otomatis Bapak Ibu akan oleh sistem. Secara otomatis akan ditolak oleh sistem. Ini ada yang ini buat kredit Bu Kuni Mas Rohati. Di mute Bu Kuni. Ya, ini. Mohon di mute Bapak Ibu, dimatikan mikrofonnya. Saya lanjutkan. Nah, kemudian untuk pengembangan perangkat, insya Allah kita mulai hari Senin besok Bapak Ibu, mulai tanggal 7 sampai tanggal 17. Ini 10 hari kita akan menempuh pekerjaan itu dengan segala ragam kegiatannya. Kemudian lokakarya kedua itu namanya PTK. Penelitian tindakan kelas itu hanya 2 hari, sangat singkat Bapak Ibu. Tapi dengan tuntutan cukup banyak, membuat proposal dan instrumennya. Kemudian di review perangkat kita ada 5 hari.
dari tanggal 21 November sampai 25 November. Setelah itu Bapak Ibu akan praktik mengajar secara daring selama 3 hari bergiliran ya. Masing-masing mahasiswa nentaran teaching itu kita lakukan dari tanggal 26 sampai tanggal 29 selama 3 hari. Baru lokakarya terakhir kita adalah uji komprehensif Bapak Ibu di akhir. Bapak Ibu akan diuji oleh 2 orang dosen. 2 orang dosen mendampingi Bapak Ibu untuk uji komprehensif. Nanti di situ akan banyak ditanya tentang pengetahuan Bapak Ibu pada aspek modul-modul pedagogik dan modul-modul profesional. Itu dilakukan selama 3 hari. Dilanjutkan dengan PPL 1 dan seterusnya. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu, kalau dicek jadwal ini, kita di malam tahun baru itu masih harus di depan laptop Bapak Ibu. Kalau dilihat jadwal ini 31 Desember itu masih ada aktivitas. Maka mohon nanti kita siapkan, kita kerahkan seluruh tenaga pikiran kita Bapak Ibu, kita pusatkan agar aktivitas kita ini bisa berjalan dengan lancar. Ini kira-kira Bapak Ibu menjadi agenda kita, dan tentu agenda PPL ini akan mewarnai daripada kegiatan perangkat pembelajarannya nanti Bapak Ibu. Karena kegiatan kita di PPL ini sangat didukung oleh kegiatan pada pengembangan perangkat pembelajaran ini. Baik Bapak Ibu, saya akan lanjutkan pembahasan kaitannya tentang masing-masing komponen pada lokakarya. Komponen pertama adalah pengembangan perangkat pembelajaran. Bapak Ibu harus sudah mulai familiar ya dengan istilah LOK itu. LOK itu namanya lokakarya Bapak Ibu ya. Kita jarang menyebut secara sempurna kata LOK itu. Lokakarya LOK. Biasanya di teman-teman PPG itu menyebutnya dengan istilah LOK. Bahkan dalam kurikulum kita menyebut istilah LOK untuk menunjukkan itu mata kuliah atau mapel di PPG itu kaitannya tentang lokakarya. Yang pertama Bapak Ibu, pengembangan perangkat pembelajaran. Pak Mudar, mohon dimatikan Pak Mudar. Pak Mudar. Halo Pak Mudar, dimatikan mikrofonnya. Mungkin host bisa mute Pak. Suaranya jelas kan saya ini? Ya. Oke Bapak Ibu. Ya. Tahap pengembangan perangkat pembelajaran merupakan kegiatan on the job learning. Jadi namanya on the job learning Bapak Ibu, nanti akan banyak tugas yang akan disampaikan kepada Bapak Ibu oleh dosen. Bobotnya adalah 12 2 SKS Bapak Ibu, itu ekuivalensinya menjadi kira-kira 12 hari kerja. 12 hari kerja itu kita bagi 2 tadi. 10 hari untuk pengembangan perangkat pembelajaran, 2 hari untuk kegiatan penelitian tindakan kelas. Oke, saya lanjut Bapak Ibu. Nah, tujuan kegiatan kita terutama pada pengembangan perangkat ini Bapak Ibu, pertama yaitu nanti Bapak Ibu secara terus-menerus akan diberikan tugas oleh dosen. Pertama kaitannya tentang pengembangan perangkat pembelajaran. Maka dari sekarang Bapak Ibu kita harapkan sudah menyiapkan bahan-bahan kaitannya untuk pembuatan perangkat pembelajaran. Ini akan disampaikan nanti oleh para dosen, Bapak Ibu akan mengkonstruk, akan membuat, mendesain perangkat pembelajaran itu dengan pendekatan TPACK. TPACK itu adalah Technological Pedagogic Content Knowledge. Artinya bahwa Bapak Ibu nanti diarahkan di dalam RPP itu untuk menggunakan aspek-aspek teknologi di dalam penyusunan perangkat pembelajaran. Termasuk di dalamnya juga nanti juga Bapak Ibu akan diajarkan bagaimana mengkonstruk, membuat, mendesain RPP itu ada basis-basis ICT di dalamnya, penggunaan teknologi di dalamnya, sehingga orientasi kita di dalam RPP yang sekarang ini sudah mulai naik grade-nya Bapak Ibu ya, dari RPP-RPP yang Bapak Ibu sudah kembangkan sebelum mengikuti PPG. Maka sudah ada mulai nilai plusnya di sini. Ada TPACK-nya, kemudian ada ICT-nya, termasuk di dalamnya juga ada orientasi HOT. Jadi soal-soal, bahkan gaya-gaya di dalam unjuk kerja itu sudah mulai levelnya level tinggi Bapak Ibu ya, tidak hanya pada level-level dasar.
Kita mulai mengajak siswa kita untuk berpikir pada tingkat tinggi. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua nanti Bapak Ibu akan membuat rekaman video praktik pembelajaran dan video sumber belajar. Itu yang menjadi kegiatan kita di dalam pengembangan perangkat pembelajaran ini. Nanti akan lebih rinci dijelaskan Bapak Ibu. Yang pertama, ini aktivitas utama kita. Nanti sebelum saya akan masuk ke dalam kontraknya secara lebih detail lagi dari jam berapa ke jam berapa nanti kita lihat di kontraknya Bapak Ibu. Tapi akan saya gambarkan dulu aktivitas utama kita. Yang pertama adalah pengembangan perangkat pembelajaran. Nah, nanti Bapak Ibu di dalam kegiatan Lokakarya yang pertama ini kita akan mulai sudah mengawali kegiatan kita memang dalam kontrak belajar ini. Tidak apa-apa, saya setback ke sana dulu biar Bapak Ibu paham. Saya setback ke kontrak belajar biar clear. Ya. Nah, ini dia Bapak Ibu. Di dalam kontrak belajar kita di daring perangkat pembelajaran yang 10 hari itu, ini sudah sangat detail Bapak Ibu, bagian-bagian mana yang menjadi tugas mahasiswa, bagian-bagian mana yang menjadi tugas dosen. Yang pertama besok Bapak Ibu di hari Senin itu Bapak Ibu sudah harus membaca kontrak belajar yang disampaikan oleh para dosen. Itu pagi, kalau waktu WIB itu ya sekitar jam 6, jam 7 itu sudah mulai dibuka Bapak Ibu ya. LMS-nya dicek, bahkan Bapak Ibu nanti akan masuk dengan pretest dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu nanti membaca kontrak. Nah sekitar jam 8 waktu WIB, Bapak Ibu sudah mulai aktivitas membaca modul. Nah, jadi kita kembali ke modul lagi Bapak Ibu ya. Tetapi di daring perangkat ini aja ada modulnya, yang lain tidak ada modulnya. PTK tidak pakai modul, yang ada modulnya hanya di Lokakarya perangkat pembelajaran ini. Nanti Bapak Ibu diminta meresume setiap hari, ada 3 KB, ada 2 KB, bahkan mungkin ada 1 KB, tergantung pada urutan kami sudah bagikan. Di hari pertama Bapak Ibu nanti akan meresume 3 KB. KB 1, 2, dan 3 di hari pertama. Nah jumlah halamannya sudah kita atur Bapak Ibu, tidak terlalu banyak. Nah, kelihatannya memang ada 3 KB tapi sudah dikelompok-kelompokkan dengan jumlah yang lebih kecil. Saya perlu sampaikan begini Bapak Ibu. Nah, begitu Bapak Ibu nanti membuka modul di dalam LMS itu, Bapak Ibu akan menemukan modul yang hanya terdiri dari 4 KB. Mohon dicatat betul-betul ini Bapak Ibu. Ada 4 KB yang Bapak Ibu temukan di dalam LMS. Tetapi di dalam tuntutan tugas Bapak Ibu dalam resume di LMS itu diminta 13 KB. 13 KB yang harus diupload oleh mahasiswa. Maka bagaimana caranya agar 13 kewajiban ini terpenuhi? Maka kami sudah sampaikan kepada Pak Kapolri, Pak Doktor tadi bahwa 4 KB di dalam modul itu kita pecah menjadi 13 KB Bapak Ibu ya, sehingga tidak terlalu berat. Kalau saya cermati Bapak Ibu, modul KB2 itu banyak sekali, sehingga itu pun kita bagi-bagi bahkan menjadi 6 KB dia. Nah, nanti alasannya akan saya sampaikan Bapak Ibu, agar tidak bingung nanti pas Bapak Ibu melakukan mencermati KB-KB itu. Nanti kita akan sampaikan ya, nanti akan saya share melalui Pak Kaprodi ya. Pak Kaprodi akan menge-share nanti mana yang masuk resume KB1, mana yang masuk resume KB2 dan seterusnya. Karena kadang-kadang mahasiswa merasa rancu begitu membuka modul di dalam LMS, hanya 4 KB. Tapi kita diminta sampai 13 KB, dari mana ini yang sisanya ini? Nah, sudah kita bagi secara berurutan Bapak Ibu ya. KB1 itu mulai dari halaman berapa, KB2 itu mulai dari halaman berapa, dan seterusnya. Insya Allah nanti kalau sudah dibagi sama Pak Kaprodi, Bapak Ibu akan merasa enak untuk membacanya. Nah, ini kegiatan kita di hari pertama Bapak Ibu. Membaca modul, kemudian Bapak Ibu meresume. Setelah meresume itu baru Bapak Ibu unggah. Dikirim. Hari pertama itu 3 KB di dalam LMS. Baru hari pertama kira-kira jam 1 Bapak Ibu, ya jam-jam sekitar seginian lah ya, itu sudah mulai Bapak Ibu banyak video conference bersama dosennya. Video conference,
Ya mungkin melalui Google Meet atau menggunakan Zoom nanti. Maka mohon kita harus tetap ikut ini Bapak Ibu ya untuk mengetahui apa saja yang ada di dalam lokakarya ini. Memang cukup berat ini Bapak Ibu lokakarya di perangkat pembelajaran ini. Kemudian nanti di hari pertama Bapak Ibu sudah mulai ditugaskan oleh dosen. Bapak Ibu sudah mulai ditugaskan oleh dosen yang Bapak Ibu bisa baca nanti di LMS. Tugas 1 itu apa? Yaitu tugas 1 membuat prota-prosem, program tahunan, program semesteran. Termasuk di dalamnya adalah Bapak Ibu nanti ditugaskan untuk mengidentifikasi masalah pembelajaran, analisis SKL, KIKD, dan seterusnya. Nanti tergantung dari perintah dosen di dalam LMS itu. Nah, di hari pertama sudah ada tugas yang harus kita kerjakan. Kemudian Bapak Ibu di jam 1 sampai jam 17. Kemudian malam itu belajar mandiri, melanjutkan tugas tadi. Kemudian Bapak Ibu besoknya sudah mulai mengunggahnya. Jadi tugas hari pertama membuat prota-prosem itu Bapak Ibu bisa unggah di hari kedua, pagi itu. Kira-kira ya jam 6, jam 7 Bapak Ibu ya bisa mengunggah tugas yang dikerjakan di hari pertama. Kalau Bapak Ibu langsung di hari itu mungkin cukup berat karena tugasnya banyak, analisis KIKD, analisis SKL dan seterusnya, itu kan cukup berat. Maka Bapak Ibu diberikan waktu malam itu untuk mengerjakan sehingga besok pagi-pagi sudah Bapak Ibu bisa mengirimnya lewat LMS sehingga dosen di hari kedua sudah mulai bekerja. Para dosen di hari kedua sudah mulai bekerja mengoreksi tugas Bapak Ibu. Jadi dosen juga luar biasa capeknya Bapak Ibu kalau kita mikirkan capeknya karena tugas Bapak Ibu harus dan wajib dikoreksi. Tidak boleh tidak dikoreksi oleh para dosen. Setelah mengunggah Bapak Ibu di hari kedua, mulai jam 8 itu Bapak Ibu sudah mulai lagi dengan membaca modul KB 45. Ini ada 2 KB Bapak Ibu. KB 45 harus Bapak Ibu baca, di halaman berapa tempatnya nanti akan dibagikan oleh Pak Kaprodi. Itu tentang pengembangan bahan ajar dan model pembelajaran. Silakan diresume, lalu diunggah pada jam 13. Baru jam 13 ke atas itu ada video conference bersama dosen. Nah, sore masuk lagi tugas Bapak Ibu. Masuk lagi tugas. Tugas yang kedua adalah pengembangan materi ajar. Nanti akan dibuatkan tugas oleh dosen. Tugas kedua, pengembangan materi ajar. Lalu sorenya Bapak mengerjakan, kemudian paginya sudah diunggah pada hari ketiga. Nah, ini siklus pekerjaan kita terus menerus seperti itu Bapak Ibu sampai ke hari ke-10. Lalu kapan membuat RPP nanti ada waktunya Bapak Ibu untuk RPP-nya ini masih ya pengantar-pengantarnya dulu ya. Pengantar-pengantarnya dari analisis KIKD dan seterusnya, prota-prosem. Nanti juga akan berlanjut kepada bagaimana membuat mengunggah RPP itu. Nah, di hari ketiga jam 1 itu sudah mulai chatting, mulai video conference Bapak Ibu bersama dosen. Tadi kami sudah sampaikan di para dosen, kegiatan yang sama ini kami sampaikan tadi di para dosen. Insya Allah para mahasiswa nanti akan dipandu oleh dosen secara intensif. Di hari ketiga sudah mulai Bapak Ibu diberikan tugas lagi. Apa tugasnya? Yaitu membuat LKPD, lembar kerja per study day. Nanti Bapak Ibu membuat sampai malam, baru paginya di hari keempat itu Bapak unggah, Bapak kirim di LMS. Setelah mengunggah langsung buka modul lagi KB 89. Di resume baru jam 1 dikirim resume jadi LMS pada jam 13. Lalu jam 13 ke atas ada video conference dengan Bapak Ibu guru dosen. Kemudian sorenya Bapak Ibu menerima tugas lagi, yaitu membuat instrumen penilaian. HOT, itu ada tugasnya dari dosen. Silakan Bapak Ibu kerjakan malam harinya, kemudian paginya diunggah. Jadi hampir kegiatan kita ini full, non-stop Bapak Ibu ya. Maka mohon diatur, para suami mengatur, para istri mengatur, berikan suaminya minum kopi dulu baru ditinggal ya. Para suami berikan istrinya dulu jatah uang lalu tinggal untuk bekerja. Bapak Ibu perlu berkholwat di tempat khusus agar tidak diganggu oleh suaminya. Ya, mohon para suami mengerti, para istri juga harus mengerti tatkala suaminya sedang bekerja untuk PPG ini Bapak Ibu, untuk kelulusan semua.
Hari kelima juga begitu Bapak Ibu. Terus menerus kita akan ada tugas. Yang ini kalau Bapak Ibu tinggalkan 1 hari saja, itu berdampak pada molornya tugas pada hari berikutnya. Bayangkan jika tugas hari keempat Bapak Ibu tidak kerjakan, maka itu akan numpuk dia di hari kelima, ada double tugas yang Bapak harus kumpulkan. Nah ini kita tidak harapkan, mohon nanti Pak Kaprodi. Pak Kaprodi dan Sekprodinya kan cukup tangguh ini di Madura ini. So, masih muda ini ya, tenaga kuda. Nanti akan mengingatkan Bapak Ibu ya, diingatkan terus melalui grup-grup di kelas itu untuk tetap konsisten melaksanakan tugas tagihan-tagihan pada LMS ini. Terus menerus dia Bapak Ibu seperti itu, hari kelima ada tugasnya, maka hari ke-6 pagi sudah dikirim. Jam 8-nya Bapak Ibu hari ke-6 itu sudah mulai membaca 1 KB saja. Karena sisa 1 KB, maka pada hari ke-6 itu silahkan unggah 1 KB, dibaca secara bagus, baru siangnya Bapak Ibu diskusi, dan pada hari ke-6 itu sudah mulai Bapak Ibu ditugaskan untuk membuat RPP bagian 1. RPP bagian 1. RPP ini bagaimana modelnya Pak Ustadz? Oke, jadi di Bapak Ibu dosen sudah kita sampaikan. Jadi RPP yang Bapak Ibu buat ini adalah RPP yang mengacu kepada pertemuan tatkala nanti Bapak Ibu itu sedang PPL. Tadi sudah kami sampaikan PPL kita itu mulainya tanggal 4 November. Maka bukan 4 November, 4 Desember tadi ya. Ya, kita lihat nanti jadwal PPL-nya. Sehingga RPP 1 ini Bapak Ibu, pokok bahasan yang disampaikan di sini atau KD mana yang disampaikan, KD yang dibuat RPP-nya adalah KD yang Bapak Ibu nanti akan gunakan pada saat PPL. Pada tanggal berapa PPL itu kita lakukan, lihat di kalender akademiknya. Tanggal PPL kita itu tanggal berapa, misalnya tanggal 4 November. Atau saya cek dulu Bapak Ibu ya, biar tidak salah. Nah, jadi RPP 1 yang Bapak buat, jadi tugas di hari ke-6 itu, yaitu dibuat RPP-nya untuk mengajar tanggal 4 Desember. Atau tanggal 5 Desember lah, kira-kira antara tanggal ini Bapak Ibu ya. Antara tanggal 4 Desember dan tanggal 11 Desember. Atau tanggal 6 mungkin bisa ya. Jadi RPP 1 itu diskenariokan, dibuat untuk diajarkan pada PPL nanti. Di PPL 1, RPP 1, ataupun di PPL 1, RPP 2, dan seterusnya. Maka mulai hari Senin Bapak Ibu besok itu, membuat RPP itu bukan untuk RPP yang sudah berlalu, bukan. RPP yang akan dipakai nanti pada bulan Desember. Maka mohon dicek dengan benar, apa pokok bahasan pada saat itu. Pada tanggal 4 Desember atau 5 Desember itu kira-kira saya akan mengajar apa untuk materi fikih misalnya. Atau materi Quran hadis apa materinya pada saat tanggal 4 Desember. Cek kalender akademiknya Bapak Ibu agar tidak salah. Nah, untuk apa kira-kira? Nah, ini untuk memudahkan Bapak Ibu nanti saat PPL. PPL kita nanti itu Bapak Ibu tidak perlu repot lagi membuat RPP. Yang digunakan adalah RPP yang Bapak Ibu buat hari ini. Ya, di saat perangkat pembelajaran ini dimulai hari Senin itu, maka sekali lagi RPP-nya itu harus mengerucut ke PPL-nya. Silakan Bapak Ibu screenshot ini. Dicatat tanggal-tanggal ini atau nanti tim admin LPTK-nya akan menyampaikan atau dosen pendampingnya nanti ya, agar tidak keliru Bapak Ibu mendesain RPP yang 3 itu. RPP 1 buat tanggal ini, tanggal 4 Desember. Kemudian nanti tugas RPP 2-nya dibuat untuk bulan Desember tanggal 12 ke atas. Kemudian RPP yang ketiga dibuat untuk tanggal 20 Desember sampai tanggal 31 Desember. Kira-kira di situ dicari topik-topik di dalam kurikulum itu ya, dicek kembali di kalender akademiknya, apa materi pada saat tanggal PPL itu. Itu yang akan Bapak Ibu buat RPP-nya besok. Saya kembali dulu ke yang tadi Bapak Ibu. Nah, itu di hari ke-6 nanti Bapak Ibu disuruh membuat RPP bagian 1.
Ini tanggal kira-kira tanggal 4 Desember ke atas ya, sebelum tanggal 11. Cari materinya apa. Bapak Ibu bisa kerjakan malam hari, kemudian paginya sudah mulai diunggah. Hari ke-7 RPP 1-nya bisa diunggah, dikirim. Nanti Bapak dosen akan memberikan penilaian. Kemudian di hari ke-7 Bapak Ibu, di samping mengunggah RPP 1, Bapak Ibu harus menyelesaikan tugas terakhir di resume modul, yaitu KB 13. KB 13 ini di resume, dikirim, nanti kira-kira jam 1 Bapak Ibu sudah mulai video conference. Di sini banyak kita diskusi bersama dosen kaitannya tentang RPP yang sudah dibuat. Tadi sudah kami sampaikan di awal, apakah RPP ini sudah mencerminkan model TPACK atau tidak. Nanti banyak didiskusikan bersama dosen. Kemudian hotnya sudah masuk atau belum, nanti didiskusikan di video conference. Silakan masukan-masukannya. Nanti setelah masukan, Bapak Ibu revisi RPP-nya terus. Karena RPP 1 yang Bapak Ibu sudah revisi nanti sangat bermanfaat bagi kegiatan PPL. Bahkan untuk peer teaching besok ya, di Lokakarya Peer Teaching, Bapak Ibu akan gunakan kembali dokumen-dokumen itu. Sehingga sebenarnya Bapak Ibu, ini dia berurutan terus aktivitas kita Lokakarya ini. Untuk UKIN besok, Bapak Ibu bisa gunakan RPP ini. Jadi tidak perlu membuat lagi, maka betul-betul 3 RPP ini dimatangkan. Dimatangkan 3 RPP ini. Untuk besok peer teaching pakai sudah 1 di antara 3 RPP ini. Untuk uji komprehensif pakai 1 RPP yang 3 itu. Bapak Ibu tinggal pilih mana yang paling enjoy, paling enak Bapak mengajarnya, dan RPP yang mana. Termasuk UKIN-nya besok. UKIN itu, uji kinerja itu Bapak harus mengirim 1 RPP terbaiknya. Pilih 1 di antara 3 RPP yang sudah Bapak Ibu buat di Lokakarya ini. Maka mohon dengan seksama nanti ya, dengan bagus, didampingi oleh dosen, guru pamong mereview, mohon RPP ini sebagus mungkin dibuat. Di hari ke-7 Bapak Ibu sore sudah ada tugas lagi baru dari dosennya. Apa? Tugas membuat RPP bagian kedua. Ini kira-kira akan kita pakai pada tanggal 12 Desember. Tanggal 12 Desember itu kira-kira materi saya apa? Nanti mohon masing-masing para peserta PPG mengecek kalender akademiknya ya. Terus sampai hari ke-8 Bapak Ibu, tugas RPP ketiga. Ya, tugas RPP ketiga akan disampaikan di jam 15 itu. Dan kita akan berakhir di tanggal berapa tadi? Di hari ke-10 itu akan banyak video conference bersama dosen, dan kita upayakan di hari ke-10 itu Bapak Ibu seluruh tugas yang terdiri dari tugas apa? Ada 13 tugas resume KB harus diselesaikan 13, kemudian ada 10 tugas untuk membuat perangkat-perangkat tadi, termasuk ada tugas diskusi yang harus Bapak Ibu komentari. Nah, kalau kita hitung-hitung itu cukup banyak Bapak Ibu ya jumlahnya. Bayangkan 13 resume kemudian plus 10. Nah, kemudian ditambah tugas diskusi itu hampir 30 tugas yang harus diselesaikan. Nah, bagi dosen yang mengoreksi, bayangkan begitu banyaknya. Satu mahasiswa 30 tugas. Kalau jumlahnya mahasiswa 20, maka akan mengoreksi 30 kali 20. Maka ada 600 yang harus diberikan nilai oleh dosen. Nah, ini cukup padat Bapak Ibu memang ya. Dan ini memang tuntutan dari LMS. Nah, ini aktivitas kita Bapak Ibu, nanti akan saya jelaskan lanjutan presentasi yang tadi itu. Ini aktivitas harian kita. Jadi model siklusnya berjalan sebagaimana pendalaman materi yang kita kemarin. Tapi ini untungnya diberikan kesempatan malam untuk mengerjakan tugas, baru pagi diunggah, malam tugas, pagi unggah terus sampai 10 hari seperti itu. Dan kita upayakan jangan sampai Bapak Ibu meninggalkan satu tugas, lalu itu menjadi kendala untuk tugas berikutnya. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Semoga masih fokus ini ya. Ya, semoga masih fokus. Ya. Saya harap Bapak Ibu memahami ya. Mudah-mudahan dipahami. Kalau tidak paham nanti langsung aja di-cut, ditanya ya. Atau nanti melalui Ibu moderator tadi ya, biar saya tidak keliru salah nanti. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Jadi aktivitas utama kita apa Bapak Ibu? Pertama, mengembangkan perangkat pembelajaran.
Pastikan tadi. Masih ingat ya, ada 3 RPP yang harus dibuat. Nah, 3 RPP ini lengkap dengan perangkatnya Bapak Ibu. Di situ ada LKPD, coba saya lihat. Nah, ini RPP 3, kemudian ada bahan ajarnya, nanti jadi lampirannya Bapak Ibu ya. Kemudian ada LKPD-nya dibuat, termasuk media pembelajarannya, termasuk untuk evaluasinya. Itu 1, 2, ada 5 Bapak Ibu ya. Jadi ada 5. Kalau dia 3 RPP maka 3 kali 5. 15 untuk RPP itu jadinya. 3 RPP plus perangkat-perangkatnya. Nah, itu tugas pertama RPP. Nah, RPP dibuat untuk 3 kali pertemuan PPL. Tadi saya sudah sampaikan Bapak Ibu ya. Ingat, tanggal PPL itu yang menjadi acuan kita untuk membuat RPP-nya. Pokok bahasannya apa? Sub pokok bahasannya apa? Nanti tinggal Bapak Ibu cek di kalender akademiknya. Kalau ini saya bilang 19 Desember ini untuk batch 2 kemarin ini ya. Untuk batch 2 kemarin. Kalau kita sekarang ini sudah di bulan Desember nanti Bapak Ibu ya. Semuanya itu nanti Bapak Ibu akan unggah. Bapak Ibu unggah, Bapak Ibu kirim. Kirim di LMS seluruhnya. Ya. Cek di LMS itu RPP posisinya di mana, diunggah file PDF-nya. LKPD di mana dan seterusnya, nanti mohon dicek. Kemudian nanti setelah itu Bapak Ibu akan mendapatkan review dari dosen. Akan dibaca oleh dosen, diberikan nilai, lalu nanti Bapak Ibu akan diberikan penguatan-penguatan kaitannya tentang dokumen yang Bapak Ibu kirim tadi. Nah, itu yang pertama di Lokakarya ini. Yang kedua tugasnya adalah membuat rekaman video Bapak Ibu. Catat ini, silakan dicatat. 3 RPP lengkap. Yang kedua membuat video praktik pembelajaran. Yang ketiga membuat video sumber belajar. Jadi ada 3 Bapak Ibu tuntutannya di dalam Lokakarya 10 hari ini. Kalau jadi yang 3 itu aman sudah Bapak Ibu. Pertama 3 RPP dengan perangkatnya. Kemudian yang kedua adalah merekam Bapak Ibu sendiri tatkala mengajar. Pilih salah satu RPP mana yang Bapak Ibu akan sampaikan, lalu itu nanti usahakan pembelajarannya di kelas, lalu Bapak Ibu direkam. Silakan merekamnya itu menggunakan alat recording yang bagus lah ya, biar hasilnya maksimal. Kalau mau pakai HP silahkan, tapi mohon nanti diminta bantuan kawan yang punya kemampuan di dalam shooting video. Durasi videonya silakan Bapak Ibu bebas dulu. Rekam saja dulu proses pembelajarannya di kelas, bisa jadi 30 menit, 40 menit silahkan. Tetapi sebelum dikirim di LMS, Bapak Ibu edit dia. Video praktik pembelajarannya diedit, sehingga menjadi sekedar 15 menit lah Bapak Ibu ya. Sekitar 15 menit. Silakan dicatat ini, 15 menit video pembelajarannya. Nah, kalau video tentang sumber belajar, video sumber belajar itu boleh durasinya agak panjang, tidak masalah. Video sumber belajar. Jadi video sumber belajar itu begini contohnya Bapak Ibu. Misalnya pada mapel fikih, Bapak Ibu akan mengajar tentang tata cara sholat jenazah. Nanti Bapak Ibu bisa membuatkan semacam rekaman video yang dijadikan sebagai sumber belajar oleh siswa kita tentang tata cara praktik sholat jenazah itu. Misalnya Bapak Ibu mengambil peran, siapa yang menjadi imam, siapa yang menjadi makmum, mayitnya dibuat pakai apa, lalu Bapak Ibu ajari semacam apa ya, dibuatkan bermain peran lah ya, ada yang sebagai imam, lalu Bapak Ibu shooting. Lalu nanti Bapak Ibu jelaskan di situ dalam rekaman itu. Nah, dibuat menjadi 30 menit boleh, 40 menit boleh. Itu Bapak Ibu bisa kirim ke YouTube menjadi video sumber belajar. Itu yang Bapak Ibu laporkan nanti di LMS. Nah, sehingga tugas video kita menjadi 2 Bapak Ibu ya. 1 video praktik pembelajaran. Namanya praktik pembelajaran kan harus termuat dari pendahuluannya, kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti, kegiatan penutup. Walaupun durasinya 15 menit. Nanti yang tugas mengedit video itu mohon diperhatikan. Jangan hanya menitnya yang diperhatikan, tapi diperhatikan juga aktivitasnya. Jangan-jangan aktivitas pengantarnya itu 10 menit, kan mengambil space jadinya Bapak Ibu ya.
Ya diatur karena 15 menit maka kegiatan inti harus lebih banyak. Kegiatan penjelasan materi dengan penggunaan strategi pembelajaran dan seterusnya diatur lebih bagus sehingga menjadi 15 menit. Ya lebih-lebih sedikit tidak ada masalah atau mungkin kurang-kurang sedikit tidak ada masalah Bapak Ibu ya. Nah, rekaman itu nanti Bapak Ibu kirim untuk direview oleh dosen pendamping. Nah, jadi itu Bapak Ibu untuk satu lokakarya itu 10 hari Bapak Ibu kerjakan. Jadi 10 hari itu silakan dicatat 10 hari itu hasil kita adalah satu perangkat pembelajaran lengkap ya. Pembelajaran lengkap terdiri dari 3 ya, masing-masing 3 RPP. Kemudian rekaman videonya dan rekaman untuk video sumber belajar. Maka itulah tugas kita di 10 hari. Silakan nanti masing-masing mapel bisa berkomunikasi bagaimana cara mengambil video dan seterusnya. Ya kita berikan keleluasaan lah nanti Pak Kaprodi tentu akan memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengambil video di mana yang dianggap bagus. Silakan di sekolahnya ya bisa diatur, diskenariokan. Saling bantulah satu kawan dengan kawan lain, silakan saling bantu, saling support ya agar aktivitas ini bisa berjalan dengan baik. Nah, itu 10 hari Bapak Ibu sudah selesai 10 hari kita. Kira-kira di 10 hari tidak ada yang bertanya ya? Bingung, Bos. Apa yang bingung ini? 10 hari itu kegiatan kita 10 hari. Bapak. Untuk 10 hari PTK Pak. kegiatannya hampir. PTK belum, sebentar PTK. Untuk RPP maksudnya RPP. Oh iya, RPP. Ayo, Bos. Izin Pak, mohon izin. Assalamualaikum. Ini gimana Bu? Halo? Halo. Ya. Ibu moderator gimana mengaturnya ini? Sepertinya ada yang mau bertanya dulu. Kalau Bapak berkenan, kami persilakan. Kalau mau dikumpulkan di belakang, kami juga akan memfasilitasi. Kami kembalikan kepada Pak Fathul aja. Oh gitu. Ini maksud saya biar mahasiswa juga tidak bingung, tidak lupa ya. Oke, baik. Nah, bagian mana di antara 10 hari itu yang belum dipahami gitu. Siap. Dari kegiatan kita agar detail dia satu persatu. Ya, moga, Pak. Ya. Silakan. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum Pak. Silakan. Assalamualaikum. Izin Pak, mohon izin. Ayo. Perkenalkan saya Silhiati Pak dari Palangkaraya. Ini mau bertanya tentang RPP. Seperti Bapak yang sampaikan tadi bahwa RPP itu nanti bisa dipakai untuk PPL RPP 1 bisa dipakai untuk PPL 1 dan begitu seterusnya. Mengingat bulan Desember itu adalah kami itu sudah mulai PAS. Nah, yang ingin saya tanyakan itu untuk memilih materi RPP. Boleh nggak kami itu memilih RPP materi yang sudah lewat, Pak? Mengingat ini kan bulan November, terus Desember ini sudah mulai membuat soal-soal untuk PAS kan Pak, sekitar mungkin biasanya tuh tanggal 4 kan ya Pak untuk untuk PAS-nya. Jadi gimana Pak, boleh nggak kami ini membuat video atau membuat RPP berdasarkan dengan materi yang sudah lewat? Terima kasih Pak. Ya, kita langsung tanggapi ya Bu dari Palangkaraya. Kalau di tanggal-tanggal PPL itu tidak mungkin ya? Tapi kegiatan Pak. Ujian di situ ya? Enggak, Pak. Oke, kalau kegiatan ujian, dari pengalaman kami nanti bisa diatur Bapak Ibu sehingga misalnya di bulan Desember itu sudah selesai pelajaran, silakan diatur bisa setback sedikit ke belakang, tidak masalah. Karena berarti pokok bahasanya sudah selesai dong, berarti Bu ya? Benar Bapak. Iya. Iya, silakan diskenariokan nanti komunikasi dengan Pak Kaprodinya. Kami di Mataram juga bisa seperti itu, tidak masalah jika karena agenda PPG ini memang itu isu nasional juga sering dibicarakan. Kadang-kadang tidak melihat pada realitas di sekolah, kan hanya melihat sekian bulan pelaksanaannya. Kadang-kadang bertolak belakang dengan realitas di sekolah. Kita mau PPL itu bahkan orang sudah libur. Ya, maka nanti mohon nanti Bapak Ibu silahkan. Diatur saja ya, diatur saja mana yang mendekati pada bulan itu pada bulan Desember itu ya untuk pokok bahasan apa yang akan disampaikan. Nah, kalau siswa sudah misalnya mau rekaman video misalnya siswa sudah tidak ada di PPL itu, maka silakan dihadirkan siswanya Bu. Misalnya izin dengan kepala sekolah dengan mungkin bisa dengan komite untuk bisa menghadirkan siswa di 1 hari atau 2 hari dalam rangka kegiatan syuting video itu.
Silakan, yang penting komunikasi yang bagusnya ini ya antara Bapak Ibu guru. Saya yakin sekolah akan mensupport ini ya, karena Bapak Ibu kan di PPG kan soalnya oleh pemerintah. Ini keuntungan sekolah sebenarnya itu. Bapak Ibu lulus kan itu mengangkat grade sekolah dia. Terima Ya, kasih, Pak. begitu Bu ya, nanti disesuaikan saja. Kalau memang tidak bisa persis, karena siswa pada saat itu memang sedang ujian misalnya, apalagi sudah libur kan sudah tidak mungkin. Sub-sub pokok bahasan kita sudah berlalu, maka boleh setback ke belakang sedikit, tidak apa-apa. Ya, tidak ada masalah Terima Bapak kasih. Ibu ya. Oke. Terima kasih, Pak. Cukup? Cukup, Pak. Terima kasih, Ya. Pak. Oke, loka karya kedua Bapak Ibu. Nah, mohon kita bersabar ini ya, loka karya kedua. Jadi kami hadir untuk memberikan tugas ini. Tapi memang harus kita sampaikan Bapak Ibu ya, walaupun itu pahit. Ya, walaupun itu pahit kita sampaikan. Loka karya kedua kita namanya PTK Bapak Ibu, penelitian tindakan kelas. Ini kalau dipikirkan waktunya hanya 2 hari. Maka bisa dibayangkan oleh Bapak Ibu dari sekarang, kira-kira bisa menghasilkan proposal enggak dalam 2 hari? Tentu jawabannya tidak mungkin. Pasti jawabannya tidak mungkin menghasilkan proposal bersama instrumennya dalam waktu 2 hari. Sekelas kami dosen saja itu 2 hari kan sudah sangat terlalu mepet untuk membuat proposal. Itu biasa 1 mingguan itu untuk proposal itu biar matang dan bagus. Maka bagaimana dengan agenda di PPG ini Bapak Ibu? Memang untuk PTK itu di plotting sudah memang 2 hari dia Bapak Ibu ya. Sudah 2 hari itu sudah angka mati. Ya. Angka mati, maka bagaimana caranya? Tadi di para dosen kami sudah sampaikan bahwa karena siapa yang masih ini? Suaranya mohon di mute dulu Bapak Ibu biar tidak mengganggu. Maka caranya Bapak Ibu silakan mulai hari ini. Mulai hari ini, Bapak Ibu sudah mulai menyiapkan proposal PTK itu. Jangan menunggu hari ke-11 besok itu. Karena di hari PTK itu Bapak Ibu tidak perlu lagi belajar, sudah di situ. Hanya tugasnya mengirim di LMS. Kalau Bapak Ibu membuat proposal PTK di hari PTK itu, maka wajib tidak akan selesai dia. Wajib, saya yakin tidak akan bisa selesai. Maka harus dari malam ini sudah mulai mengeksplorasi, sudah mulai mencari proposal PTK mana yang seleranya Bapak Ibu untuk di PTK-kan nanti pada saat PPL itu. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita mengandalkan kemampuan kita di hari loka karyanya sangat tidak mungkin. Saya sangat yakin Bapak Ibu tidak akan bisa menyelesaikan proposal dengan lengkap dengan instrumennya dalam waktu 2 hari. Maka mohon nanti silakan mulai malam ini dicari-cari ya. Dicari-cari. Cara mencari mungkin Bapak Ibu lebih paham lah ya. Cara mencari proposal PTK itu. Ya, lalu nanti silakan mungkin ada karya yang pernah Bapak Ibu lakukan itu didaur ulang, kemudian dicari isu baru di kelas, silahkan disempurnakan. Sehingga Bapak Ibu di hari pertama loka karya PTK itu sudah mulai mengunggah, mengirim saja sudah. Jadi bukan lagi membuat. Kalau membuat, wajib tidak akan bisa selesai, yakin saya. Karena waktu kita sangat terbatas Bapak Ibu ya. Maka silakan kita saling berlomba-lomba ya untuk mencari, sudah membuka isu-isu PTK apa yang akan kita implementasikan nanti pada saat PPL itu. Ini tetap hubungannya ke PPL Bapak Ibu ya. Karena nanti proposal ini akan diterapkan pada saat PPL. Sekarang proposalnya dibuat, lalu penelitiannya kapan? Nanti pada saat PPL itu berlangsung. Jadi tidak bisa Bapak Ibu penelitian PTK hari ini, tidak bisa. Nanti ketika PPL itulah Bapak Ibu akan ber-PTK di kelas waktu pembelajaran itu berlangsung. Itu loka karya PTK 2 hari. Oke. Kemudian ada loka karya ketiga Bapak Ibu, namanya review perangkat. Kalau di review perangkat ini Bapak Ibu tidak banyak membuat. Bapak Ibu guru tidak banyak membuat. Yang banyak pekerjaan di sini dosen. Dosen dan guru pamong. Dosen dan guru pamong akan membaca secara seksama tugas-tugas Bapak Ibu. Kan Bapak Ibu sudah membuat tadi ya. Kalau di loka karya 1 lengkap, maka di loka karya ketiga ini Bapak Ibu tidak perlu sibuk-sibuk lagi. Hanya
mengirim saja, dikirim kembali atau nanti diunggah melalui LMS itu. Yang banyak bekerja justru nanti di situ adalah para dosen dan guru pamong, membaca RPP Bapak Ibu, membaca LKPD, membaca media pembelajaran, lalu diberi masukan-masukan, ya, masukan-masukan. Kemudian Bapak Ibu nanti diberi penguatan, lalu silahkan jika ada yang mau direvisi dari hasil diskusi itu, Bapak Ibu memberikan merevisi tugas-tugas yang sudah diberikan oleh dosen. Sehingga nanti review itu banyak melalui melalui meeting-meeting Bapak Ibu ya, melalui Zoom yang diskenariokan nanti oleh dosen. Itu kita lakukan selama 5 hari Bapak Ibu. Selama 5 hari untuk review perangkat pembelajaran itu. Nah, setelah 5 hari review perangkat, Bapak Ibu akan masuk ke lokakarya keempat namanya peer teaching. Peer teaching itu ya seperti kalau model kita sekarang itu tidak mengajar di kelas langsung, ada namanya new model peer teaching. Jadi new model peer teaching itu semacam Bapak Ibu presentasi di depan dosen. Ya. Presentasi mengajar ya, mengajarnya di depan dosen. Jadi siapa yang jadi siswanya ya kawan-kawan yang lain yang dalam satu kelas itu yang berada dalam Zoom yang sama. Jadi Bapak Ibu nanti dibagi ke dalam 3 kelompok. Kelompok hari pertama, kelompok hari kedua, kelompok hari ketiga. Itu oleh dosen nanti dipilih siapa yang tampil hari pertama, kedua, dan ketiga. Nanti Bapak Ibu secara bergiliran. Setelah tampil kawannya, misalnya satu yang tampil si Ahmad misalnya di hari pertama, tampil mengajar, lalu kawan-kawan yang lain akan memberikan masukan. Berikan catatan-catatan perbaikan buat kawan-kawan kita, di samping masukan dari dosen dan guru pamong. Jadi Bapak Ibu di peer teaching itu akan didampingi oleh 2 orang. 1 orang dosen, 1 orang guru pamong yang sudah dipilih oleh tim pengelola PPG IAIN Madura. Nanti 2 orang yang mendampingi Bapak Ibu secara bergiliran akan memberikan masukan-masukan terhadap new model peer teaching yang Bapak Ibu sampaikan tadi itu. Misalnya pada aspek metode, aspek pendekatan ini belum tepat, kemudian misalnya penggunaan IT-nya belum bisa dan seterusnya nanti akan disampaikan di situ. Jadi 3 hari Bapak Ibu ya, 3 hari untuk lokakarya peer teaching. Bapak Ibu nanti silahkan menyampaikan pembelajarannya semaksimal kemampuan Bapak Ibu sehingga skornya menjadi tinggi. Kita berharap skornya 4-4 semua ya, jangan ada yang 1-2, 1-2. Minimal 3-4, 3-4. Ya, karena di instrumen itu skornya itu rentangnya 1 sampai 4. Kita upayakan 4, 3, 4, 3 begitu Bapak Ibu. Bila perlu 4 semua skornya. Sehingga Bapak Ibu bisa lulus di peer teaching itu. Itu dilakukan 3 hari secara bergiliran. Paginya Bapak Ibu mengirim RPP-nya dulu pagi, dosen membuat grup, Bapak Ibu mengirim di LMS itu. Nanti dosen membaca, baru siangnya itu ada meeting Zoom bersama dosen untuk Bapak Ibu melakukan peer teaching. Itu selama 3 hari secara bergiliran Bapak Ibu. Nah, nanti di aktivitas review itu, sebelum peer teaching tadi, itu akan dilakukan oleh dosen dan guru pamong. Selama berapa hari tadi? Ya 8 hari ya Bapak Ibu, review perangkat 5 hari. Ya 5 hari, kemudian itu melalui daring oleh dosen melalui Zoom atau melalui Google Meeting nanti ya, silakan nanti ini dikomunikasikan ya. Kalau di tempat kami itu Jitsi itu kurang bagus dia. Kami sering menggunakan Zoom atau menggunakan Google Meet. Tadi sudah kami sampaikan ke para dosen itu ya. Jadi mohon Bapak Ibu nanti kita harus aktif di LMS itu Bapak Ibu. Bapak Ibu tercatat recording aktivitasnya muncul dia di LMS. Bahkan Bapak Ibu sendiri bisa mengecek kan ya. Bapak Ibu sendiri bisa mengecek saya sudah aktif sehari itu berapa jam. Maka tuntutannya kan luar biasa Bapak Ibu. Kita harus minimal 4 jam on di dalam LMS itu. Karena tercatat terus kehadiran kita di situ ya. Sehingga mohon maaf kalau kita katakan nanti Bapak Ibu ini memang harus siap siaga dengan kuota kita ya. Harus siap siaga dengan kuota. Karena kalau tanpa kuota yang bagus ya, kuota yang banyak, jaringan yang bagus akan lelet aktivitas kita. Terutama pada
pengiriman berkas yang membutuhkan tenaga besar Bapak Ibu ya di situ. Ini secara teknis tadi sudah kami sampaikan di para dosen untuk membagi kelompok dan seterusnya. Bapak Ibu guru tinggal menerima jadi saja. Tinggal Bapak Ibu cek nanti di LMS-nya saya kebagian hari keberapa gitu ya. Hari keberapa, jam berapa itu biasa langsung disampaikan oleh dosen melalui LMS. Produknya ini sudah tadi. Nah, yang terakhir Bapak Ibu ada namanya uji komprehensif. Lokakarya ketiga itu namanya, lokakarya kelima itu namanya uji komprehensif. Nah, ini sudah kita masuk ke log terakhir Bapak Ibu ya, uji komprehensif. Komprehensif itu kan sifatnya menyeluruh Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nanti akan diuji pada aspek kemampuan mahasiswa tentang teori-teori pedagogik ya, teori pembelajaran, termasuk juga substansi materi-materi esensial pada bidang studi Bapak Ibu. Misalnya yang PPG PAI, nanti akan banyak ditanya tentang PAI. Komponen PAI yang menyangkut aspek fikihnya, Quran hadisnya secara konten akan ditanya oleh penguji. Termasuk pedagogik, teori-teori belajar itu harus dikuasai. Ya, misalnya teori belajar humanistik ini karakteristiknya bagaimana, yang behavioristik itu bagaimana, teori kognitif bagaimana, itu akan ditanya secara langsung dialogis bersama penguji. Siapa yang menguji Bapak Ibu? Uji komprehensif itu diuji oleh 2 orang dosen. Jadi guru pamong tidak dipakai di sini Bapak Ibu ya, yang dipakai adalah 2 orang dosen. Tentu Pak Kaprodi akan memilih sesuai bidang keilmuannya ya. Yang fikih tentu nanti akan diuji oleh yang memiliki bidang keilmuan fikih para dosen itu. Semua dosennya ada hilang. Hilang, Pak. Suaranya itu di mode punyanya Pak dosen. Halo? Halo? Ya, ya, Halo, masuk. Pak. Terdengar ya? Iya Bapak, terdengar. Ya. Ada Siap, siap. hilang, Pak. Ya. Jadi uji komprehensif Hilang. itu Bapak Ibu. Halo? Terdengar ya Bapak Ibu ya? Ya. Ya. Lancar. Di uji komprehensif itu paginya Bapak Ibu nanti diminta oleh dosen untuk mengunggah 3 RPP. Bapak Ibu tidak perlu membuat RPP lagi. RPP yang mana? RPP yang sudah dibuat di lokakarya pertama. Ini selalu kita pakai Bapak Ibu RPP yang dibuat itu. Bapak Ibu unggah, Bapak Ibu kirim ke LMS 3 RPP, lalu jangan lupa mengklik atau memilih 1 RPP saja yang akan Bapak Ibu presentasikan itu. Nah, ini banyak mahasiswa kita yang lupa mengklik, lupa memilih 1 RPP di antara 3 RPP. Pastikan ini Bapak Ibu harus pastikan setelah Bapak Ibu mengunggah 3 RPP, pastikan mengklik 1 RPP-nya yang dipilih. Yang mana Ustadz? Boleh yang RPP 1, RPP 2, RPP 3, mana yang paling enak menurut Bapak Ibu itu yang mana? Silakan. Dan pastikan nanti tatkala Bapak Ibu sudah mengklik RPP itu, RPP itulah yang Bapak Ibu akan terapkan dalam pembelajarannya tatkala berhadapan dengan dosen. Jangan nanti yang diklik RPP 1 tentang sholat jenazah, begitu praktik di depan dosennya tentang sholat apa misalnya, tentang tata cara berwudu. Ini kan miss jadinya ya. RPP-nya berbeda dengan praktik pembelajarannya. Maka perlu dicek. RPP yang saya klik itu adalah RPP yang keberapa? Itu temanya apa? Lalu itu yang Bapak Ibu sampaikan. Setelah Bapak Ibu menyampaikan di depan dosen, baru ada dialog pertanyaan. Ya, paling tidak
Nanti kalau mengenai waktu itu, waktu ya nanti akan diatur oleh dosennya. Yang jelas kalau Bapak Ibu sudah dianggap bagus, bisa menjawab dengan bagus, materi-materi pedagogik, profesional dalam modul itu insya Allah cepat dia selesai. Ya, nanti ditanya, misalnya Pak Ahmad, apa yang Bapak ketahui tentang misalnya teori belajar apa? Teori belajar kognitif, silahkan Anda jelaskan. Oh, kalau enggak paham kan susah itu. Apa karakteristik teori kognitif misalnya? Nah itu harus diperdalam di uji kompre itu Bapak Ibu ya. Dosen-dosen nanti akan mengajukan pertanyaan berdasarkan rambu-rambu penilaian. Jadi rambu-rambu tadi sudah kami sampaikan kepada Pak Kaprodi. Ya di samping tadi yang sudah kami sampaikan, tadi kan sudah juga kami sampaikan ke mahasiswa bahwa komponen-komponen apa yang ada pada uji komprehensif itu, uji lisan komprehensif itu. Ya tadi diantaranya adalah kemampuan-kemampuan apa, bukan kemampuan skill, tapi penjelasan-penjelasan yang diperlukan dari Bapak Ibu kaitannya tentang modul-modul pedagogik, kemudian modul-modul profesional yang sudah Bapak Ibu lalui selama 10 modul itu. Kemudian itu akan ditanyakan berdasarkan rambu-rambu dan pada akhirnya nanti Bapak Ibu akan diuji kemampuan baca tulis Al-Qur'annya di akhir. Misalnya kalau baca tulis Al-Qur'an ini kan simpel saja Bapak Ibu ya, oleh para dosen dengan mudah. Misalnya Ibu Umi baca suratul Baqarah halaman sekian, dibaca dengan bagus, sudah nilainya bagus. Kemudian tuliskan saya kalimat berikut ini. Misalnya disuruh menulis Alhamdulillahirabbil alamin, tulis di kertasnya. Setelah selesai silakan tunjukkan ke dosen melalui Zoom meeting itu. Kalau dianggap sudah bagus ya nilai Bapak Ibu baguslah di situ. Ada skornya 1 sampai 5. Kalau skor 1 dianggap belum mumpuni menjadi guru. Kalau memiliki skor 1, 2, 3, minimal 4, 5 skor kita di baca tulis Al-Qur'an. Sehingga ini Bapak Ibu untuk uji komprehensif 3 hari itu kita diuji 3 komponen ini oleh dosen secara bergiliran. 3 hari secara bergiliran. Jadi dalam 3 hari itu bukan Bapak Ibu diuji terus, entah akan bergilir. Hari pertama mungkin siapa yang dapat, di hari kedua siapa, dan hari ketiga secara bergiliran kita diatur oleh dosen. Nanti dosen yang mengatur jadwal Bapak Ibu akan bertemu pada hari keberapa dan seterusnya. Nah ini untuk uji komprehensifnya Bapak Ibu ya, silahkan nanti dipelajari secara seksama modul-modul yang sudah berlalu, kemudian juga ya ditelaah teori-teori itu sehingga menjadi ya istilahnya di luar kepala lah. Bukan berada di luar kepala tapi sudah di luar kepala, artinya sudah enak lah kita. Begitu orang berkata bicara tentang behaviorisme kita langsung nyahut lah kira-kira begitu ya. Nah, teori behaviorisme itu seperti ini ya. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu kita lakukan selama kurang lebih 23 hari. Mohon aktivitas tadi itu nanti kita cermati dan ya kita bersama-sama Bapak Ibu, kita kawal bersama-sama. Saya sudah sampaikan kepada Pak Kaprodi bahwa ini adalah tugas yang cukup berat, tetapi kalau dikerjakan secara bersama-sama insya Allah akan selesai. Bersama-sama bukan saling pindah file, tetapi harus ada komunikasi di antara Bapak Ibu satu mapel. Misalnya mapel fikih, jangan hanya menyendiri saja Bapak Ibu, susah nanti. Bersama-sama bagian mana yang kita anggap sulit. Kita diskusikan di grup WA masing-masing kelas itu sehingga Bapak Ibu tidak stres sendiri. Ada dulu mahasiswa kami, mohon maaf kalau boleh cerita, di Lokakarya, sudah pertengahan Lokakarya mundur. Tiba-tiba mahasiswa tersebut keluar dari grup kecil kelas, grup besar, grup LPTK keluar tiba-tiba. Lalu sekitar jam 11 malam saya telepon yang bersangkutan. Saya tanyakan kenapa Bapak keluar dari grup. Saya sudah tidak kuat Pak katanya. Saya tidak akan mungkin jadi guru profesional. Tidak mungkin saya jadi guru profesional kata dia ini. Karena sudah merasa tidak mampu mengerjakan. Padahal sudah sedikit lagi mau berakhir Lokakarya. Akhirnya saya berikan penguatan-penguatan, berikan motivasi lagi. Sehingga bangkit lagi dia. Bangkit lagi Bapak Ibu itu masuk grup kembali, kita masukkan. Dan alhamdulillah Lokakaryanya selesai. Bahkan dia bisa lulus UP langsung Bapak itu. Alhamdulillah. Ini
Luar biasa. Jadi motivasinya bangkit kembali Bapak Ibu setelah dia sempat drop, bahkan mau keluar dari PPG. Karena melihat tugas yang begitu banyak, tapi silahkan. Rupanya Bapak itu setelah saya dalami, dia kurang komunikasi. Dia menelan sendiri seluruh beban-beban itu. Ya. Kalau ada proses komunikasi dengan kawan satu mapel, insya Allah Bapak Ibu tidak kesulitan. Misalnya tidak punya modul buku ajar A, kan bisa komunikasi dengan kawan-kawan satu rumpun mapel itu. Misalnya kalau dia guru fikih sama guru fikih saling komunikasi, minta bahan ini, minta bahan itu. Kalau sendiri saja kita telan, maka itu menjadi trouble Bapak Ibu. Maka dibuatkanlah Bapak Ibu guru PUIA untuk berkomunikasi di situ ya. Bagian mana yang dianggap sulit, mana yang tidak dipahami, silakan. Di situ didampingi oleh dosen dan tim admin. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu selama 23 hari kita akan berkecimpung di lokakarya itu. Ya, mungkin ada hal yang ditanyakan, silakan Bu Sekprodi. Nah, penjelasan saya di 5 komponen tadi lokakarya itu, bagian mana kira-kira yang masih mengganjal pikiran Bapak Ibu. Kira-kira ini saya kok belum clear di sini. Nah, kita akan diskusikan. Ya, kita akan diskusikan. Baik, terima kasih Dr. Haji Fathul Maujud. Selanjutnya kami fasilitasi Bapak Ibu mahasiswa untuk bertanya. Tadi sudah banyak disampaikan oleh beliau. Silakan yang mau bertanya. Oh, ini ada yang raise hand, Pak Sulam sama Pak Hasbullah. Ini raise hand mau bertanya atau bagaimana? Monggo, Pak Sulam dulu mungkin. Itu raise hand dari tadi, Bu. Jangan-jangan beliaunya tidak ada. Raise hand itu nggak ada videonya itu. Baru keluar itu, Bu. Permisi, Bu. Monggo. Iya. Permisi, Bu. Pak Hasbullah, mungkin ini raise hand mau bertanya atau raise hand tidak kuat gitu ya? Sudah puyeng mungkin, Bu. Sudah puyeng. Sudah puyeng mungkin, Bu. Permisi, Ibu. Terima kasih Ibu atas waktunya. Terima kasih. Ya, silakan Ibu. Untuk proposal PTK ini saya kurang paham. Pembuatan proposal PTK. Jadi yang ditanyakan apanya ini? Cara membuatnya mungkin, Bu. Cara membuatnya. Atau kalau ada contohnya, Bu. Itu kan sesuai PBL ya Ibu, proposal PTK-nya. Ya, integrasi dia ya, betul. Ada Dr. Fathul itu. Di situ saya kurang paham. Oke, siap. Nanti saya jelaskan, Bu. Baik, siap Pak Fathul. Ya, tadi ini ada yang bertanya tentang proposal PTK. Memang proposal PTK ini kan di sesi lokakarya ini, di sesi lokakarya hanya bentuknya proposal yang kita buat. Sementara kapan penelitiannya dilakukan? Nanti pada saat PPL itu. Di saat PPL kita nanti di bulan Desember itu. Nah, maka isunya, mohon maaf, isunya yang akan dibuat ini sesuaikan dengan isu yang Bapak Ibu buat di RPP-nya. Isunya ada di RPP itu. Misalnya kalau Ibu mengambil misalnya satu di fikih misalnya ya, di fikih. Bapak Ibu misalnya di RPP itu mengajar menggunakan metode discovery learning misalnya ya. Di RPP-nya itu, discovery learning misalnya. Pendekatan yang digunakan adalah discovery learning. Bisa jadi itu dianggap sebagai tema untuk proposalnya. Misalnya Bapak Ibu ingin membuat judul proposal adalah meningkatkan kemampuan siswa di dalam melaksanakan sholat jenazah menggunakan pendekatan discovery learning. Nah, gitu. Itu salah satu contoh. Jadi judul PTK itu langsung diarahkan kepada RPP Bapak Ibu. RPP itu kan nanti dipakai PPL. Nah, gitu ya. Sehingga pada saat PPL itu kita sudah tidak perlu buat proposal tambahan lagi. Isunya sudah kita rangkum dari sekarang. Nah, contoh tadi, misalnya saya akan mengajar fikih nanti pas PPL itu, RPP-nya sekarang saya buat di lokakarya perangkat, maka temanya kita lihat. Kalau pada saat itu temanya tentang sholat jenazah misalnya, maka RPP yang dibuat hari ini adalah tentang sholat jenazah. Nah, tetapi pilihan kita misalnya pada aspek metodologi pembelajarannya adalah misalnya tadi discovery learning yang Ibu buat di situ ya untuk mengajar tata cara sholat jenazah menggunakan discovery learning misalnya.
Kemudian Bapak Ibu di PTK-nya nanti kerucutkan saja ke judul itu. Kerucutkan ke judul itu. Apa yang mau ditingkatkan dengan discovery learning itu. Misalnya tadi saya berikan contoh, meningkatkan kemampuan siswa di dalam pelaksanaan tata cara sholat jenazah menggunakan model discovery learning atau pendekatan discovery learning bagi siswa MTS bla 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 bla. Itu contoh judul-judul PTK yang polanya terintegrasi dengan PPL. Jadi memang ada 2 pola nanti Bapak Ibu, 2 pola di dalam juknis PPG kita itu ada 2 pola. Tetapi yang kita adaptasi adalah, yang kita gunakan adalah pola integrasi namanya. Ada pola terpisah, ada pola integrasi. Tetapi yang paling mudah buat mahasiswa adalah pola integrasi. Jadi begitu Bapak ngajar nanti PPL itu sekaligus penelitian. Daripada Bapak mengajar sendiri, penelitian sendiri itu hal yang berbeda. Itu pola terpisah. Maka bagus tadi pertanyaannya Ibu ini. Jadi silakan isu judul PTK-nya lah kalau kita bilang, jangan isu ya. Judul PTK-nya langsung arahkan ke salah satu RPP Bapak Ibu itu. Ya, ke salah satu RPP-nya itu. Oke, cukup begitu, Bu. Boleh lagi nanya satu lagi, Pak. Boleh nanya satu lagi, Pak. Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bapak Jufri dulu ya, monggo. Iya, Bapak, dari pemaparan yang disampaikan oleh Bapak barusan, saya merasa deg-degan ini menghadapi jadwal-jadwal kita yang masih 3 bulan lagi. Saya merasa pening. Cukup padat, Pak. Nah, ini begini Bapak, karena banyak hal-hal baru yang tidak pernah kami ketahui, contohnya tentang TPAJK, tentang host. Dan itu kita harus mengerjakannya dalam bentuk karya, dalam bentuk aplikasi nyata. Kita ini mahasiswa, tetapi kita sudah sepuh, Bapak. Kita terbiasa bersentuhan dengan hal-hal yang ilmiah, penelitian, dan semacamnya. Saya sendiri dulu kuliahnya masuk tahun sebelum 2001 saya baru kuliah dan baru lulus kemarin 2006, dan itu kuliah saya masih menggunakan mesin tik yang tak-tek-tok, dan saya tidak kenal dengan flash disk waktu itu. Saya menggunakan disket pada saat membuat skripsi. Artinya kita butuh yang konkret Bapak. Kita sulit untuk mencerna jika hanya berbentuk dengan konsep, teori, pemaparan. Contohnya seperti RPP yang berhubungan dengan TPAJK itu TPAJK tadi. Saya menginginkan Bapak berkoordinasi dengan LPTK umpamanya dengan Bapak dosen untuk memberikan contoh-contoh lah Pak, contoh-contoh RPP yang berhubungan dengan TPAJK itu, atau hal-hal yang sulit bagi kami untuk mencerna. Saya khawatir seperti yang Bapak ceritakan tadi, nanti saya seperti yang janganlah Pak, semangat. Anda itu untuk mempermudah tujuan dari ya Pak Jupri. Ini Pak Jupri sudah pesimis dulu Pak Jupri ini. Ya. Jangan pesimis dulu. TPAJK ini sederhana sebenarnya Bapak Ibu. Bapak Ibu kan punya HP ya. Kan HP sering kita shooting live begini. Ada orang mantenan, Bapak Ibu live begini. Oh gitu Pak. Iya live. Itu kan sama seperti Bapak Ibu membuat video. Ya, membuat video. Misalnya tadi saya bilang membuat video sumber belajar ya, sumber belajar. Materinya tentang tata cara sholat jenazah. Kan Bapak Ibu sendiri bisa merekam orang yang sholat jenazah, praktik sholat jenazah secara bagus. Iya. Jangan meninggal dulu baru sholat jenazah, itu kan bisa skenario Pak, skenario, diatur skenario. Atau Bapak Ibu bisa download di YouTube kan, di YouTube. Itu sudah tersedia konten-konten apa saja yang Bapak inginkan di YouTube, itu sudah tersedia dia untuk sumber belajar. Tapi bagus kalau itu dosen, guru yang membuat. Misalnya begini, Bapak Ibu ngajar tentang akhlak ya, akhlak terpuji dan akhlak tercela. Silakan Bapak Ibu buat slide presentasi, PowerPoint dibuat ya. Masa membuat PowerPoint lalu enggak bisa lagi kan? Lalu bisanya apa kalau gitu guru? PowerPoint dibuat. Lalu itu Bapak Ibu jelaskan materinya tentang tadi akhlak terpuji, akhlak tercela itu dalam bentuk PowerPoint. Lalu itu direkam. Jadikan sebagai file video.
itu kan sudah menjadi video sumber belajar. Artinya apa? Siswa bisa belajar dari video kita itu namanya video sumber belajar. Jadi kita tidak perlu menjelaskan tentang tata cara sholat jenazah. Silakan anak-anak tonton video saya. Nah, ini sudah ada praktik sholat jenazah. Nanti silakan anak-anak tinggal menjelaskan bagaimana tata cara sholat jenazah. Dengan menonton itu sudah bisa menangkap materi. Itu disebut dengan video sumber belajar. Kalau syuting orang mantenan kan enak Bapak. Orang dangdutan kita syuting itu sama seperti menyoting sumber belajar. Hanya perlu kita tata, perlu diatur biar dia bagus gitu ya. Sesuai kontennya dengan materi yang kita ajarkan. Kalau Bapak Ibu ngambil sembarang di YouTube, itu kekhawatiran kita, mohon maaf. Misalnya Bapak Ibu tata cara sholat subuh, misalnya ngambil dari YouTube misalnya ya. Bapak Ibu sampaikan ke mahasiswa YouTube-nya itu. Ternyata YouTube-nya itu sholat subuh tidak kunut, sementara di Madura wajib kunut misalnya. Kan Ustadz yang kena potong tangan nanti di Madura itu. Jadi ya sesuai dengan aturannya, sesuai dengan materi ajar, konten belajar kita apa. Nah, itu Ustadz sebenarnya ini tidak memandang alumni 2002, 2006, 2001 enggak. Saya S1-nya selesai 98, Pak. S1 saya selesai tahun 98. S2 saya selesai 2001 itu. Masih bisa membuat video sampai sekarang. Bisa membuat video. Atau Bapak Ibu dengan cara menjelaskan begini. Lalu ada orang yang men-shooting Bapak Ibu, boleh. Itu kan video sumber belajar. Ceramah itu kan video sumber belajar juga, ceramah itu. Iya kan, misalnya gini. Tugas kita ke siswa kita. Anak-anakku tolong jelaskan apa pengertian sholat. Silakan nonton di YouTube. Ya, YouTube itu sebagai sumber belajar. Jadi dia nonton ceramahnya, misalnya ceramahnya Ustadz Somad, ceramahnya UAS dan seterusnya. Siapa? UAD. Itu ditelaah. Lalu dideskripsikan oleh, itu sumber belajar juga namanya. Tapi ini tuntutannya agar para guru sendiri yang membuat, gitu. Agar kita yang membuat, biar ada skill, keterampilan kita untuk membuat video sumber belajar. Itu Pak Jupri. Jadi bukan 2021 masalahnya 21, 26. Tuntutan PPG begitu dia, agar mahasiswa ini kreatif di dalam membuat konten-konten belajar itu. Iya Pak, tapi kita ya Bapak, maksud saya mohon menyela. PPG ini tidak memperhatikan, tidak mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Kita seperti dilarang musibah, kemudian kita dilarang kayak mesin gitu ya Pak. Tidak memanusiakan manusia itu Pak. Bapak, saya beri penguatan dulu Pak Jupri. Mana lebih enak 3 bulan daripada Bapak kuliah 1 tahun PPG? Itu pilihannya. Atau SKS-nya ini dipadatkan. Bapak kan kuliahnya hanya 12 SKS ini Pak di PPG ini. Mungkin sudah dijelaskan sama Pak Kaprodi. 24 SKS-nya itu melalui RPL dia, 24, bayangkan. Itu Bapak tidak perlu kuliah 24 SKS. Yang hanya dikuliahkan 12 SKS. 24-nya mana? Itu bonus melalui RPL itu. Coba bayangkan jika dikuliahkan 36 SKS itu 1 tahun Bapak seperti ini. 1 tahun dia. Tetapi alhamdulillah pemerintah memberikan keringanan 24 SKS-nya itu melalui RPL, rekognisi pengalaman lampau, yang hanya kuliah 12 SKS. Nah, kalau Bapak bilang tidak memanusiakan manusia, ini kebijakan bukan dari LPTK Bapak. Bukan miliknya Pak Dr. Muhid, bukan Prodi, bukan milik saya di Mataram. Ini milik pemerintah, program pemerintah yang harus kita junjung tinggi. Maka kan sudah ada fakta integritas, Pak. Kalau tidak bersedia, silakan jangan tanda tangan fakta integritas. Gitu. Kami di Mataram, kalau ada mahasiswa, mohon maaf ya, ada mahasiswa yang lalai-lalai, kita tegur langsung. Kalau Bapak tidak bersedia, silakan mundur, kita bilang. Karena masih ribuan guru yang ngantri. Ini masih 60.000 sekian guru yang mengantri PPG ini. Angkatan yang pretest 2019 belum semuanya ikut, Pak.
yang 2019. Untung ada tahap 3 buat Bapak Ibu, ini luar biasa, dapat LPDP itu. Ya, masih ada ribuan guru yang mengantri. Maka harus serius 3 bulan ini untuk mengerjakan tugas-tugas itu. Nah itu Pak Jupri, sehingga mohon maaf, kami di Mataram perlakuannya seperti itu. Nah mungkin di Madura saya tidak tahu apakah boleh tidak mengerjakan tugas itu. Nanti ditanya Pak Kapolri. Lebih ganas di Madura, Pak. Lebih ganas, Pak. Boleh. Kalau di Madura lebih ganas ya. Tapi saya yakin tidak akan mungkin berani Pak Kaprodi memberikan mahasiswa dispensasi jangan kerjakan tugas, tidak mungkin. Karena LMS itu dibaca oleh nasional, Pak. LMS kita ini bukan dihandle oleh LPTK IAIN Madura. Jakarta yang pegang sistem itu. Sehingga kita tidak bekerja saja, mereka tegur langsung, Pak. Ini dosennya belum begini, itu ditegur dia. Oke, itu Pak Ustadz, nggih? Ya, Bapak. Penjelasan dari saya. Oke. Pak Jupri, semangat Pak Jupri. Iya, nanti ke Lombok sekali Pak Jupri. Datang ke Lombok sekali kita jampi-jampi dia. Kita jampi-jampi Pak Jupri ini. Ada jampi-jampinya Pak di Lombok, Pak. Ada, kita jampi dia nanti. Belajar sama saya Pak, jampi-jampi. Bapak kita sama-sama dari Mataram, nggih. Oh, Masya Allah, ada yang dari Mataram ini? Nggih. Alhamdulillah. Nanti kalau Mataram bisa berkunjung ke Fakultas Tarbiyah kalau ada hal-hal yang masih dirasa sulit. Enggak apa-apa Bapak Ibu. Datang ke UIN enggak masalah, ya. Datang ke UIN. Pak, satu lagi saya mau nanya PTK, Pak. Gimana itu Bu Sulhiati, sebelumnya nanti nggih, ini ada yang lain juga mau bertanya. Tadi kan sudah, nanti lagi akan kami berikan kesempatan. Tapi sebelumnya kami berikan kepada yang lain dulu. Tadi Pak Ali Wafa sudah antri untuk bertanya. Monggo Pak Ali Wafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Doktor. Tadi saya sekarang mencoba menurunkan tensi kehangatan dan rasa pesimis dari teman-teman. Kalau tadi teman-teman sudah mengatakan pusing, bingung dan semacamnya mendengarkan pemaparan dari dosen sejak jam 1 ditambah pertanyaan Pak Jufri tentang TPACK yang membuat hati mereka semakin tidak karuan, maka pertanyaannya saya tensinya diturunkan pertanyaannya ke yang lebih mudah, yaitu tentang pemaparan pembuatan RPP itu, Pak. Tadi kayaknya belum dijelaskan format RPP itu disiapkan oleh LMS atau format bebas sesuai dengan keinginan teman-teman mahasiswa, baik dari RPP-nya, Prota dan Promisnya, karena banyak format dan banyak versi Bapak yang sama-sama digunakan oleh madrasah kita. Gitu. Nah, apakah format itu bebas kita memilih atau disiapkan oleh sistem? Itu saja pertanyaannya. Jadi pertanyaannya lebih ringan, tidak menyakitkan kepala ini. Ya. Sama beratnya, Pak. Terima kasih Pak Ali ya, Pak Ali Wafa. Nah, untuk tensi memang harus, kita tidak boleh terlalu tinggi tensinya, nanti stres kita Bapak Ibu. Stres Pak, harus didinginin sedikit. Pak Jupri sepertinya kurang komunikasi dengan kawan-kawan. Bangun komunikasi. Masalahnya begini Pak, misalnya Pak Jupri kesulitan di bagian apa? Kan ada kawan lain yang satu mapel itu bisa membantu gitu. Bisa kerja bersamaan kita ya. Jangan dipendam sendiri, jangan dipendam sendiri. Nah, untuk RPP Bapak Ibu, tadi kami juga di dosen sudah menyampaikan. Memang di format RPP ini di LMS tidak ada format bakunya ya, tidak ada format baku. Termasuk juga LPTK. LPTK UIN Mataram tidak menyediakan format baku ya. Kita hanya memiliki instrumen penilaian. Jadi RPP yang Bapak Ibu gunakan di sekolah, silahkan itu yang Bapak Ibu gunakan untuk membuat perangkat. Tetapi catatannya bukan RPP 1 lembar loh. RPP 1 lembar tidak mencerminkan apa yang tertuang di dalam instrumen penilaian. Kalau Bapak unggah instrumen RPP 1 lembar, kekhawatiran nanti banyak penilaian yang kosong karena tidak semua diakomodir di situ. Maka minimal apa yang tertuang di dalam instrumen penilaian kami di LPTK itulah yang menjadi guidance-nya ya, guidance para dosen untuk melihat misalnya tujuannya ada tidak, indikatornya ini ada tidak, itu semua harus tercover. Kalau RPP 1 lembar kan tidak ada komponen itu Bapak Ibu. Sehingga mohon maaf nanti saya tidak tahu di IAIN Madura, silakan dikomunikasikan dengan Pak Prodi.
apakah ada kesepakatan format atau tidak. Saya tidak berani menjawab ini harus sepakat atau tidak kan, itu karena saya orang luar. Ya, soalnya kami menanyakan ini karena sekarang ini diantaranya adalah penyamaan persepsi Bapak antara kami dengan LPTK. Takutnya teman-teman mencari format seadanya, toh nanti ternyata revisi semuanya. Nah, alangkah baiknya persamaan persepsi ini jelas bagi teman-teman. Intinya RPP yang memuat seluruh komponen dalam penilaian itu, begitu. Oke, itu tadi yang disepakati di level dosen, sehingga kami katakan bahwa di Mataram pun tidak ada RPP yang format baku yang kita sodorkan ke mahasiswa. Jadi format bebas selama ini yang dipakai oleh mahasiswa oleh para guru tatkala mereka mengajar itu yang dipakai untuk RPP di dalam penyusunan perangkat. Tetapi catatan tadi bukan RPP yang hanya setengah lembar itu ya. Bukan yang setengah lembar itu, tapi RPP lengkapnya. Mungkin yang akan banyak masukan nanti di RPP itu bukan pada aspek komponen RPP-nya, tapi mungkin catatan-catatan tadi apakah sudah memuat TPACK dan seterusnya, itu mungkin akan banyak dibahas nanti Bapak Ibu ya. Betul. Kalau secara komponen kan Bapak Ibu, saya lihat RPP kawan-kawan di madrasah ini kan sudah ya sama saja ya. Secara komponen kan sudah lengkap, rapi, cuma mungkin ada bagian-bagian yang kadang-kadang tidak disebutkan, kayak model pembelajaran, strategi, teknik, dan seterusnya itu kan banyak yang belum mengadaptasi secara bagus. Nanti itu akan dijelaskan oleh dosennya. Oke, itu Pak Ustadz, sehingga sekali lagi format, kalaupun IAIN Madura akan membuat format, nanti itu kebijakan dari LPTK-nya, Pak ya. LPTK nanti pasti disampaikan tatkala materi lokakarya itu mesti disampaikan oleh dosen yang mengampu pada kelas Bapak Ibu, kalau ada kebijakan LPTK. Begitu Pak Ustadz? Iya Pak. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya tadi dosen tadi, silakan Pak mau melanjutkan pertanyaan. Cukup. Sudah ada lagi yang lain? Jupri, Pak. Ini saya punya pertanyaan. Iya, silakan. Siapa itu? Nah, ben pulang ki akhir dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama adalah saya menyampaikan perasaan terlebih dahulu. Mohon maaf Pak Muhammad Hayat, suaranya kecil ya. Yang pertama adalah ungkapan perasaan dari perasaan yang saya rasakan pertama kali ketika mengikuti orientasi ini masalah lokakarya. Maka kami pun sebagai manusia ya sama seperti kawan-kawan barusan mengalami kekhawatiran, mengalami kegundahan, ada sedikit tidak percaya, tetapi kami menyadari bahwa hal ini adalah pilihan. Hal ini adalah pilihan, maka untuk mengurangi rasa khawatir kami dalam menjalankan tugas ini, kami mohon kepada LPTK terutama untuk membangun jiwa kami agar kami bisa kuat kembali dengan cara bisa saja RP itu harus dikasih contoh dari LPTK sendiri yang ditaruh di LMS, walaupun kami harus berkomunikasi dengan teman-teman yang lain. Yang pertama, masalah ungkapannya, kalau yang saya pahami, ini nanti mohon tanggapan dari Bapak. Di sana diperoleh dari hasil kita PPL. Yang kami jadi tidak paham, Pak, apakah PTK ini adalah kelanjutan dari permasalahan yang kita temukan di waktu PPL sebagai tindak lanjut dari permasalahan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah pembuatan video sumber belajar.
Kalau seumpamanya kami membuat video dari praktek sholat dari hasil anak mengaji, gitu. Di waktu anak mengaji itu kan ada praktik sholat, kemudian kita videokan, gitu. Jadikan video, kemudian kita jadikan sumber belajar. Tuh. Jadi kalau hasil praktek dari anak ngaji itu, karena itu bukan sekolah, ya, bukan anak sekolah, apa kita boleh itu membuat video yang seperti itu? Itu yang kedua. Yang ketiga pertanyaannya terkait masalah pitika lagi, yaitu yang dicontohkan barusan adalah masalah pitika fikih. Tetapi kami mohon untuk pitika yang Kurdis itu bagaimana gambaran awalnya untuk pitika Kurdis, Pak? Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ini pertanyaannya numpuk ini. Ya, yang pertama kekhawatiran. Mohon maaf, ini segera Bapak Ibu sudah bangun optimisme ya, bangun optimisme bahwa saya bisa. Kalau sudah dari awal pikiran kita mengatakan negatif terhadap sesuatu, maka akan negatif akhirnya. Maka bismillah saya mampu. Maka dengan itu yang kita sebut dengan, mungkin saya tidak enak memberikan ceramah di sini, fa iza azamta fatawakkal 'alallah. Jadi azam dulu Bapak Ibu. Azam itu adalah iktikad kuat. Ya. Baru kita bertawakal. Jadi tadi kalau sudah dari awal Bapak Ibu punya semangat yang kuat, yakin saya. Tadi saya sudah ceritakan. Mahasiswa kami ada yang sudah drop, keluar dari grup, tidak mau lanjut, tetapi dengan semangat baru kami berikan, bahkan dia lulus sampai UP Bapak Ibu. Terakhir lulus UP dia sujud syukur itu. Karena kami berikan motivasi, kemudian dia bisa menyelesaikan. Untuk contoh RPP, nanti kalau contoh RPP ini nanti Bapak Ibu bisa minta di dosennya. Jadi contoh RPP ini sudah banyak sekali berkembang Bapak Ibu ya. Bapak Ibu klik di Google itu, apa yang tidak ada di Google itu Bapak Ibu. Cari RPP yang standar gitu ya. Yang menyangkut ada mungkin 10 item komponen utama itu silakan dicek di situ. Sehingga kalau kita bilang untuk mencari contoh ini sebenarnya zaman sekarang ini sudah sangat kita diberikan kebebasan ya melalui online untuk melacak contoh-contoh itu. Kemudian PPL dan PTK ini memang dia polanya terintegrasi Bapak Ibu ya, ini disebut dengan pola integrasi. Jadi PTK ini nanti akan Bapak Ibu terapkan pada saat Bapak Ibu PPL. Maka saya sudah katakan di awal kita mengupayakan ya judul-judul PTK kita itu mengarah pada proses pembelajaran kita nanti pada saat PPL. Jadi jangan mengambil judul-judul PTK di luar apa yang kita PPL-kan. Kekhawatiran kita nanti tidak selesai dia Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu hanya PPL selama 26 hari, di saat itulah sambil menyusun laporan PTK dia. PPL itu sambil ber-PTK. Maka mohon judulnya itu mengarah kepada apa yang Bapak Ibu lakukan ketika PTK, ketika PPL gitu ya. Apa contohnya Kurdis misalnya. Kalau Kurdis kan banyak sekali contohnya Bapak Ibu. Quran hadis itu misalnya siswa tidak bisa membaca Al-Quran. Lalu kira-kira dengan metode apa Bapak mengajar agar siswa itu bisa membaca Al-Quran dengan bagus? Misalnya Bapak di dalam RPP Bapak itu menggunakan metode apa misalnya? Metode apa? Tutor sebaya misalnya ya. Jadi itu yang harus dimuat di dalam RPP-nya juga ada, atau menggunakan metode media misalnya boleh. Ya, Bapak ngajar baca suratul Fatihah dalam RPP-nya itu misalnya menggunakan media apa? Media audiovisual. Media audiovisual ya. Media audiovisual itu media yang dapat didengar, dapat dilihat ya. Itu yang Bapak gunakan. Sehingga apa yang kita mau tingkatkan dengan media audiovisual itu misalnya kemampuan membaca Al-Qur'an ya. Maka judul PTK-nya adalah meningkatkan kemampuan membaca suratul Fatihah menggunakan media audiovisual. Itu kan menjadi contoh judul PTK dia. Meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an suratul Fatihah menggunakan media audiovisual pada siswa kelas 8 MTS bla 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 Madura. Misalnya begitu. Sehingga judul PTK kita ini terintegrasi dengan PPL-nya itu. Pada saat PPL itulah kita akan melakukan penelitian tindakan kelas. Itu contoh-contoh PTK seperti itu, Pak. Ada upaya ingin meningkatkan sesuatu. Ada upaya ingin meningkatkan sesuatu. Apakah kemampuan membaca
membaca Qur'annya, kemampuan menerjemahkan Al-Qur'annya, kemampuan makhraj hurufnya dan seterusnya, silakan, enggak masalah. Sama halnya seperti di fikih tadi itu. Secara kebetulan kami memberi contoh fikih. Di Quran hadis juga bisa kan? Kayak tadi itu. Nah, misalnya meningkatkan kemampuan siswa dalam menerjemahkan suratul Ikhlas dengan menggunakan metode index cut match. Misalnya kan ada metode index cut match namanya dalam metode pembelajaran itu. Nah, jadi itu yang Bapak Ibu coba. Jadi mengajar terjemahan suratul Ikhlas itu gunakan metode index cut match. Matching kartu. Nah, itu kan salah satu contoh saja. Oke, itu Pak Ustadz ya, Ustadz Hayat. Kemudian untuk sumber belajar apakah boleh dari di luar sekolah? Boleh, namanya sumber belajar, Pak. Sumber belajar itu kan bisa kita eksplorasi dari berbagai situasi, silahkan. Yang jelas muatannya itu sesuai dengan muatan apa yang akan kita ajarkan. Konten pelakunya siapa? Boleh orang lain, enggak masalah, namanya sumber belajar, ya. Kayak Upin baca surat Al-Fatihah. Boleh, enggak apa-apa. Tapi ini yang diminta kita yang membuat gitu, Pak. Bukan kalau Bapak Ibu download dari internet, dari YouTube itu sangat banyak. Coba sekarang Bapak Ibu klik nanti setelah acara ini, klik video sumber belajar Quran hadis, numpuk dia, Pak. Video sumber belajar Quran hadis, sekian banyak pilihan. Boleh ditonton, enggak apa-apa, sebagai contoh saja. Dibuat acuan nanti, Pak. Boleh jadi acuannya, betul, jadi acuan itu Ustadz ya. Oh, begini yang akan saya buat. Nah, misalnya di fikih, sumber belajar fikih, Bapak Ibu cek di YouTube itu banyak sekali. Pilih satu sebagai contoh, nanti Bapak Ibu yang membuat. Nah, kan tuntutan kita di Lokakarya ini, Bapak Ibu mahasiswa PPG itu kan memang begitu dia. Bapak Ibu ini berada di level 7, di atas S1, tetapi di bawah S2. Dalam KKNI struktur keilmuan dalam kurikulum kita tuh berada pada level 7. Dia berada di atas level S1, tetapi berada di bawah level S2. Ini sudah luar biasa Bapak Ibu di program pendidikan profesi guru ini. Maka kalau hanya sekedar kompetensi skill di bidang membuat video sumber belajar kan menurut saya tidak terlalu sulit. Kalau Bapak Ibu tidak mampu melakukan, suruh orang lain, adiknya, kakaknya kan boleh. Karena di situ tidak akan tampil siapa yang syuting, itu kan tidak tampil dia. Yang tampil itu adalah objeknya. Objek yang tampil. Jadi yang mengambil gambar itu boleh orang lain. Yang edit siapa? Boleh orang lain. Ya, silakan Bapak Ibu suruh. Siapa mungkin ada ponaan yang ahli IT bisa mengedit, bisa membuat gambar menjadi bagus, silakan, tidak apa-apa. Nah, itu kan menjadi lebih mudah sekarang ini Pak Ustadz ya. Ustadz Hayat, menjadi lebih mudah dia sebenarnya. Bukan berarti Bapak harus belajar cara syuting video, itu kuliah lagi di program apa di SCTP itu. Cara membuat video. Enggak, bukan itu. Sebenarnya, Pak. Iya, bukan itu maksudnya. Intinya Bapak Ibu membuat produknya. Jadi tidak dilihat prosesnya itu siapa yang membuat, enggak. Ya. Boleh yang membuat itu orang lain, adiknya yang syuting Bapak Ibu. Iya. Itu. Kalau video pembelajaran, maka aktor utamanya adalah Bapak Ibu guru. Aktor utamanya. Yang mengajar itu Bapak Ibu guru, yang syuting boleh orang lain. Nah, misalnya yang syuting itu guru lain, misalnya ya dari Bapak masuk kelas terus di syutingnya selama 30-40 menit dari menjelaskan sampai menutup pelajaran di syuting. Lalu syutingan 30 menit itu diedit menjadi 15 menit. Nah, 15 menit itulah yang Bapak kirim di LMS. Oke, paham Bapak Ibu ya? Iya, Pak. Nah, sip, jangan dianggap sulit, Ya. Oke, cukup. Di Mataram sudah jam 4 kurang 10 menit. Nah, waktu Indonesia Lombok. Baik, mungkin sudah cukup. Terima kasih untuk yang sudah bertanya. Ini saya mungkin ini raise hand untuk bertanya, atau kalau memang tidak untuk bertanya mungkin bisa diturunkan tangannya biar tak capek ya, diangkat terus. Baik, kalau memang sudah cukup karena di Pak Fazrul memang jamnya sudah sangat sore, jam 4 ya. Jam 4, oleh karena itu mungkin bisa kita tutup untuk orientasi Lokakarya dan BPL ini. Begitu ya Pak Fatul. Apa masih ada yang mau disampaikan?
Oke. Siap. Nanti enggak masalah, nanti kita komunikasi sama Pak Kajur, nanti Pak Kaprodi apa hal-hal penting nanti lainnya. Oh ya, tadi ada banyak permintaan dari mahasiswa untuk materi mungkin bisa di-share. Tadi sudah saya sampaikan kalau misalkan sudah kami dapat dari Bapak akan kami share kepada mahasiswa. Siap. Baik, untuk kegiatan hari ini kami sangat berterima kepada pemateri. Untuk selanjutnya kepada mahasiswa, kami berharap nanti bisa menjalani kegiatan Lokakarya dan BPL ini dengan penuh semangat dan sehat. Ya. Amin. Ya. Amin. Sehatnya itu yang diperlukan. Semoga kegiatan ini benar-benar memberikan manfaat kepada kita semua, khususnya bagi LPPK IAIN Madura. Baik, untuk menghadiri acara ini, mari sama-sama kita membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum salam, mohon semuanya menyalakan kamera. Kami akan mengambil gambar screenshot. Mohon Pak Fatul, karena di sini ada empat halaman, jadi mohon untuk menahan kameranya dulu karena saya akan screenshot per halaman. Sudah rapi. Dan halaman kedua ini Pak Anwar. Ini yang halaman Pak Muhammad Husaini, banyak yang belum kuat kamera. Kemudian Pak Rusil, Pak Rusil, Pak Ahmad Faruk, ada Ipa. Orangnya masih ibu. Baik. Semangat bos. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Sekali lagi kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program video. Anwar. Kembali ke kelas, Pak. Mungkin nggak ada ngeding orientasi ini ke gue, Pak. Masih full. Ada kenapa, Pak? Melengen, Pak. Nggak ada nih kan? Ya, Pasraki, kasih tahu. Langkong dan gula mohon izin live. Lanjut.